Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Pemirsa, mungkin di antara kita, banyak di antara kita ketika kita menghadapi sebuah cobaan atau tantangan, kita mencari solusi atau jalan keluar yang itu justru melanggar syariat Islam atau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Lantas bagaimanakah kita sebagai umat muslim ketika kita menghadapi sebuah tantangan atau sebuah cobaan? Insya Allah materi ini akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, terkhusus Ustaz Riza Muhammad dan semua kita, semoga senantiasa dalam penjagaan Allah. Apalagi di tahun baru ini, mudah-mudahan Allah berikan kita keberlimpahan berkah, banyak duitnya, sehat badannya, urusan rapi semua. Pengen nggak kira-kira begitu? Jadi kalau udah duitnya banyak, mau pajak naik berapa persen juga nggak takut, betul Pak kagak? Kan yang bikin takut naik pajak itu gara-gara duitnya sedikit. Dia yang ampe 300 triliun ngambil duit rakyat aja cuma 6 tahun setengah aman-aman aja. Betul ya? Iya. Apalagi kita di jalan yang benar. Mudah-mudahan Republik ini senantiasa diberikan keberkahan. Tapi ini menjadi sesuatu yang buat banyak orang yang nggak demen ngaji, biasanya sesuatu yang terjadi pada diri dia, kalau udah urusan dunia kekurangan maka jadi panik. Betul Pak kagak? Apalagi mau sekolah anak bayaran belum ketemu duitnya, puyeng apa kagak kira-kira? Lo jawabnya ikhlas banget romannya. Tapi emang yang paling tahu ibu-ibu. Kalau buat bapak mah bodoh aja. Apalagi yang hobinya mancing, emang kagak pernah mikirin ibunya lagi istrinya puyeng aja di rumah, dia mah lagi depan empang aja. Makanya kalau orang yang demen mancing gak bakal bisa maju. Kalau maju kecebur dia. Jemaah, tapi kita diberikan solusi konkret. Al-Quran bercerita tentang seorang yang begitu tangguh. Kita akan temukan ini dalam surat Al-Anbiya. Jadi bukanlah tanpa potret contoh orang yang telah Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran. Biar kita tahu, bagi mereka yang sedang kepuyengan urusan finansial, begitu ngaji Damai Indonesiaku, kau tidak pantas meneteskan air mata. Bagi engkau yang sedang dirundung dengan penyakit yang rasanya lama betul sembuhnya, kau tidak pantas berkeluh kesah. Setelah ngaji Damai Indonesiaku, kau akan menjadi orang yang sangat optimis. Mengapa? Karena itulah fungsinya ilmu. Itulah fungsinya iman yang akan menjadi solusi konkret. Orang kalau punya ilmu, punya iman, maka dia akan smile forever. Tapi jangan kebanyakan senyumnya. Nah itu dia. Kalau senyumnya kebanyakan, orang jadi pada bingung, nih orang cengar-cengir aja. Kita lihat di dalam Al-Quran, ada seorang yang kalau kata orang Betawi, kolokan banget sama Allah. Tahu ya kolokan? Dikit-dikit ngadu kepada Allah, dikit-dikit ngadu kepada Allah. Tapi ini diceritakan dalam Al-Quran. Wa ayyubu idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Wah, ini Allah yang bercerita. Ente kudu kenal seorang lelaki yang bernama Ayub. Ketika dia menyeru Tuhannya, berdoa, ngadu sama Tuhannya. Idnada rabbah, ketika dia tahu jalan keluarnya, kesulitan apapun yang kau punya, mau perubahan harga naik berapa ratus persen pun, mau naik pajak naik apapun, kau tidak akan pernah menjadi orang yang ketakutan, karena diajarkan. Ada seorang lelaki yang bernama Ayub. Sampai ditanya, kenapa dia dinamain Ayub? Summiya Ayub li'annahu aba ilallahi fi kulli halin. Lelaki ini bernama Ayub karena ini orang kerjaannya setiap saat dalam keadaan apapun aba ilallah,
dia kembali kepada Allah fi kulli hal, pada setiap keadaan. Cuman kan kebanyakan kita udah ngaji karena itu perlu diimbangi ilmu dengan iman. Karena ada orang punya ilmu, tahu Allah yang maha kaya, tahu Allah yang ngatur segala, tahu Allah yang maha kuasa, tapi kalau dia dalam urusan nggak buru-buru datang kepada Allah. Apalagi dia kemudian ditawarin sama manusia memberikan pertolongan, itu lagi susah, kebayang langsung yang menjanjikan pertolongan. Betul apa kagak? Bu, saya kasih contoh. Nih ibu punya abang kaya betul, duitnya banyak, kontrakannya banyak, rumahnya banyak. Kemudian ngomong abangnya, Neng, kalau lu lagi susah, lagi kagak ada duit, lu jangan pakai berantem ya sama laki lu. Laki lu boleh jadi nggak punya duit, kan ada gua abang lu. Lu tinggal ngomong. Kira-kira Gira nggak punya abang kayak begitu? Ada nggak abang kayak begitu? Kagak ada. Ini abang emang nggak punya perasaan, nggak punya kepedulian. Pada saat kita lagi susah, kebayang nggak sama omongan abang kita? Kebayang. Abangnya ada di Depok misalnya, dia lagi susah, dia datang ke tempat abangnya. Bang, kita datang. Iya Neng, ini lagi mau bayaran sekolah, anak kagak punya duit ini buat bayarannya. Kata abangnya, iya terus? Ya tolongin bang, kan abang pernah ngomong, kan gue cuma nyuruh lu datang ke rumah gue kagak bilang pengen nolongin lu. Betul apa kagak? Tapi dia begitu berbaik sangka. Saat bersamaan Allah undang umat Nabi Muhammad, kau tidak boleh menjadi orang yang ketakutan. Kau punya ilmu dan melihat bagaimana Allah telah menata semesta raya ini. Kau punya iman, kau melaksanakan sholat, kau melaksanakan puasa, bayar zakat, percaya dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan ini ada dalam surat Al-Anbiya, seorang hambaku yang bernama Ayyub. Idnada Rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, telah menimpa kepadaku petaka yang engkau berikan, dan engkau adalah maha penyayang dari seluruh yang menyayangi. Wa anta arhamur rahimin. Ente punya suami katanya sayang, nggak seujung kuku dengan sayangnya Allah kepada hambanya. Ente punya pimpinan di kantor yang katanya suka membantu, nggak seujung kuku dengan kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan perlu waktu untuk bertemu dengan mereka, tetapi Allah menantikan. Ini fungsinya ilmu dan iman. Setelah engkau tahu tayakon, ini yang dilakukan oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Jemaah, apa yang terjadi? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Begitu ayat lanjutannya. Maka kemudian kami kabulkan doa permintaan daripada Ayyub alaihissalam. Jemaah, kalau kita lihat dalam tafsirnya, kenapa kemudian dia datang kepada Allah? Karena memang bukan cuma kesusahan dalam urusan finansial, tapi berbagai lini terjadi pada Nabi Ayyub, tapi dia tetap berdiri di atas kakinya dan tidak sekalipun tergoyahkan. Karena beliau dalam tafsir ini disampaikan, ya Rabb, nalani fil badani ad-durru wa fi ahli wa fi mali. Telah datang kepadaku petaka pada urusan badanku, penyakit, pada urusan hartaku, habis dia punya harta, pada urusan keluargaku, meninggal dia semua, punya keluarga meninggal. Jamaah, tetapi tidak membuat dia menjadi kecil hati. Kenapa? Karena dia tahu yang dia sembah adalah dia yang mampu melakukan segalanya. Kau boleh punya kelemahan, ilmu dan iman akan membentengimu dari keputusasaan. Semoga manfaat.
Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Syarif Ahmad Najih. Dari guru kita Kiai Haji Syarif Ahmad Najih, kita belajar banyak bagaimana kekuatan Nabi Ayub alaihissalam dengan berbagai cobaan. Bukan hanya cobaan duniawi atau materi, bahkan cobaan fisik pun beliau alami. Namun tetap teguh, berdiri teguh dan mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita banyak belajar kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nah, pemirsa, kita akan membedah lagi tema yang akan menarik ini, kita akan perdalam lagi tema yang sangat menarik ini ketika ujian dan tantangan dihadapi oleh kita semuanya. Apa yang harus kita lakukan, yaitu menguatkan iman. Kita akan bahas di sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, guru kita Ustadz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee.